dibawakan oleh Mbak Sri Puji Rahayu. Kepada Mbak Sri, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 5 menit lagi. Suruh masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Sri Puji Rahayu. Semoga apa yang tadi kita dengarkan akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita dapat mengambil intisari dari pesan-pesan ilahiyah. Baik, pada hari ini kita akan membahas tema mengenai kala fatherless menerpa. Istri dan anak bisa apa? Di era modern seperti sekarang ini, keseimbangan pembagian peran dalam keluarga bukan tidak mungkin akan mulai terganggu. Karena adanya perubahan peran dalam keluarga. Peran seorang ayah yang mulai pudar karena hilangnya peran sentral sebagai kepala keluarga. Jadi fenomena seperti ini memunculkan realita fatherless dalam keluarga. Lantas, bagaimana usaha seorang istri ataupun anak untuk mengatasi fatherless di dalam rumahnya? Oleh karena itu, tema kali ini sangat penting untuk kita bahas, terutama bagi seorang istri dan anak. Tema tersebut akan kita bahas tuntas dengan pemateri yang sangat luar biasa hari ini, yaitu Ustadz Bendri Jaisurahman. Beliau adalah konselor keluarga dan pernikahan, serta penulis buku Fatherman. Riwayat pendidikan beliau pernah belajar di Mahat Aklimah Jakarta, kemudian dilanjutkan di FISIP Universitas Indonesia, Mahat Utsman bin Affan, Jakarta. Aktivitas beliau sangat banyak dan padat, di antaranya sebagai konselor keluarga dan pernikahan, penulis buku Fatherman, dan ini sudah terbit, dapat diakses di www.fatherman.id. Kemudian beliau juga narasumber berbagai seminar diskusi serta sejumlah kajian baik di televisi maupun di radio. Ustadz Bendri sudah masuk belum? Sudah. Sudah ya. Terima kasih. Masya Allah, luar biasa sekali pemateri kita pada hari ini.
Dan tentunya kita sudah tidak sabar untuk mendengarkan penjelasan dari beliau. Baiklah, langsung saja kepada Ustadz, kami persilahkan. Tafadhol Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wala haula wala quwata illa billahi wa ba'd. Ikhwatal iman, a'azakumullah jami'an, ibu-ibu dan juga bapak-bapak, jamaah dari JIC dan juga bagian dari komunitas Inspirasi Muslimah, dimanapun antum semua berada di kesempatan pagi menjelang siang ini. Alhamdulillah kita memuja dan memuji Allah diberi kesempatan untuk bisa bersilaturahim via online, menjalankan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu menuntut ilmu, talabul ilmi, fardhatun minal muslimin wal muslimat, bahwa menuntut ilmu diwajibkan atas setiap muslim dan muslimat termasuk di masa pandemi ini. Kita memuji Allah karena Allah berikan karunia nikmat dengan perangkat teknologi digital yang membuat kita tetap bisa terkoneksi meski dari rumah. Inilah yang wajib kita syukuri sehingga kita tetap bisa belajar, terutama bagaimana menjalankan peran kita. Dan hari ini kita membahas tema yang sebenarnya menjadi bahan muhasabah buat kita secara umum tentang fenomena fatherless atau negeri tanpa ayah, ya, fatherless country, sesuatu yang memang dampaknya yang kita rasakan dalam beberapa dekade belakangan. Ya, kita bisa lihat munculnya fenomena kaum LGBT, itu tidak bisa dipungkiri bahwa sebagian besar kaum LGBT bermuara dari ketidakhadiran figur ayah. Ayah yang tidak terlibat dalam pengasuhan anak laki-lakinya, bahkan lebih ekstrim, menimbulkan trauma dan luka pengasuhan akibat ayah yang cuek, ayah yang abai, bahkan ayah yang justru melakukan kezaliman. Maka ini mempengaruhi salah satunya perilaku seksual anak-anak kita. Sebagian besar saya temui anak-anak yang menyimpang perilaku seksualnya ternyata bermuara dari figur ayah yang hilang di masa kecilnya. Nah, ini menjadi salah satu kenapa ayah harus terlibat di dalam pengasuhan. Ayah dan bunda yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, belum lagi fenomena munculnya wanita-wanita yang sering kita dengar, anak-anak ABG yang kadang tidak memiliki kesucian diri, lebih banyak ya dalam hal ini ya berinteraksi dengan tanpa malunya di sosial media, bahkan yang lebih ekstrim mereka seperti yang sering kita dengar istilahnya cabe-cabean. Dan ini adalah salah satu fenomena yang juga bermuara lagi dari seorang ayah. Maka wajar kalau tentang peran ayah ini diingatkan jauh-jauh hari, bahkan oleh salah satu ulama yang concern dalam dunia pendidikan. Beliau menulis kitab khusus buat para ayah, judulnya Tuhfatul Maulud bi Ahkamil Maulud. Ini ulama salaf yang memperhatikan betul tentang pendidikan anak. Beliau menulis kitab ini yang judulnya sudah banyak diterjemahkan oleh para penerbit, ya, mulai dari fikih pendidikan kelahiran, dan memang buku ini didedikasikan buat anaknya yang baru jadi ayah. Beliau bernama Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ibnul Qayyim punya anak bernama Ibrahim, dan Ibrahim ini baru jadi ayah. Ulama ini Ibnul Qayyim menulis kitab ini dalam rangka menjaga salah satunya agar sang anak tetap berperan dalam pengasuhan, sehingga harus dipahami tentang bagaimana hak dan kewajibannya sebagai seorang ayah. Dan yang menarik, beliau mengatakan di bab 16 dari buku beliau yang tebalnya kurang lebih hampir 700 halaman tersebut, yang konon beliau tulis hanya dalam waktu 1 malam. Ini memang ulama yang luar biasa. 1 malam mampu mengeluarkan tulisan atau kitab setebal 600 sampai 700 halaman. Beliau mengatakan di ayat di bagian terakhir dari
bab 16-nya dengan kalimat yang mengingatkan para ayah. Beliau mengatakan wa idza tabartal fasadu fil aulad ra'aita amatahu min kibalil aba. Jika Anda amati kerusakan yang terjadi pada anak-anak, pada umumnya berasal dari sisi seorang ayah. Jadi beliau menganggap kerusakan perilaku anak-anak juga berasal dari sisi seorang ayah. Dan ini seringkali kami bahas ya, bahwa anak-anak yang ketika tumbuh dewasa, dia tidak punya visi hidup, anak-anak yang sudah mahasiswa tapi kok senang main game, anak-anak yang tidak disiplin, ini disebut hutang pengasuhan. Dan hutang pengasuhan yang paling besar dialami oleh anak kita ternyata tidak mendapatkan hak dari seorang ayah. Khususnya di umur-umur 7 sampai 15 tahun yang oleh para ahli disebut ini adalah umur simulasi atau fatherly era. Atau fatherly era ini adalah era-era ayah-ayah. Ayah mengenalkan tentang adab, ayah mengajarkan thinking skill. Makanya banyak anak-anak yang sampai usia dewasanya dia kemakan hoax. Gampang banget terprovokasi, bahkan tidak punya prinsip. Anak-anak yang tidak bisa memutuskan, ya, yang sering didefinisikan dan kalimat terserah, ya, dia tidak bisa mengatakan iya atau tidak, ya. Dan ini sesuatu yang semua bermuara dari mana? Ketidakhadiran sosok seorang ayah. Jadi memang ketidakhadiran ayah ini sangatlah rentan dan kita dapati fakta bagaimana di mana-mana. Karena itulah kenapa saya bikin buku yang sebenarnya lebih bagaimana memberikan inspirasi dengan bahasa yang ringan yang mungkin sebagian sudah punya, itu Fatherman. Dengan istilah ini saya sengaja ingin membuat ayah merasa dirinya adalah pahlawan yang dinantikan oleh anak-anak dan istri, bahwa ayah figur yang dicari selama ini, ya, di mana anak-anak terlanjur kagum dengan pahlawan fiktif, ya, semisal Superman, Spiderman, ya, Iron Man, ya, Aquaman, Frutangman, Sosroman, kan gitu. Termasuk ada Hanoman dan Salesman. Nah, kita butuh pahlawan baru, ya, namanya Fatherman. Nah, inilah salah satu yang kita bahas. Nanti Sinyal Ustadz ya, Kak? Iya, saya sinyal Ustaz. Assalamualaikum Ustadz, sinyalnya terputus Ustadz. Assalamualaikum Afan Ustadz. ya. Oke. Waalaikumsalam wabarakatuh. Afan ya tadi. Ya akun ya ada masalah di teknis ya, baru bisa terkoneksi lagi. Ayah bunda yang melakukan Allah, kembali kita membahas tentang bagaimana beberapa faktor yang mungkin terjadi kenapa ayah itu tidak terlibat dalam pengasuhan. Saya berbicara karena di sini ada dari sisi bagaimana seorang ibu dan anak. Yang pertama adalah ayah mengalami sebut ketiadaan ilmu. Biasanya salah satu paradigma yang salah yang mungkin saja muncul dari tahun ke tahun. Yang biasanya ayah merasa loh selama ini juga bapakku nggak berperan kok, ibuku saja yang selama ini gitu. Dan dia merasa itu sebagai sebuah kebenaran. Dan dia merasa sah-sah saja kok selama ini, alhamdulillah saya baik, saya sukses ya. Memang dalam hal ini seringkali kita banyak ayah yang bernostalgia terhadap pengasuhan masa lalu yang dianggap sebagai sebuah hal yang benar karena dirasa biasa aman-aman saja. Padahal salah satu hal yang mungkin
kita harus pahami setiap zaman itu memiliki tantangan dan alhamdulillahnya tantangan generasi di zaman dulu lebih ringan dibandingkan zaman sekarang. Maksudnya tantangan dari sisi pengasuhan ya. Mulai dari bagaimana tidak adanya perangkat yang sekarang kita khawatirkan gadget, bagaimana dulu tidak ada yang namanya ya mungkin mall, kafe, tempat nongkrong. Ya dengan kata lain kalau dulu orang tua bahkan tidak punya basic ilmu parenting ya, bentak anaknya saja, "Kau!" gitu ya. Dan anak agak kaget gitu ya. Dulu anak mungkin merasa tersiksa, tapi anak-anak zaman dulu juga memiliki yang namanya perhitungan. Ya mau kabur dari rumah mikir juga. Karena mereka tahu di luar kan gelap, banyak kebun, banyak sawah. Daripada kesambet jin kan gitu, mendingan di rumah aja. Jadi mereka juga tahu tentang apalah yang harus mereka lakukan. Sementara zaman now nggak bisa lagi pola ini kita praktekkan ya karena tantangan di luar, predator seksual mengincar, banyak kafe, banyak mall yang menawarkan, ya banyak misalnya bandar narkoba dan saya baru menyadari dan mengetahuinya saat saya dapat amanah dakwah ke luar negeri ya, beberapa negara yang kami kunjungi, ternyata baru tahu kalau di luar negeri pengedar narkoba dan predator seksual, mereka sebelum menjalankan misinya, mereka ikut workshop parenting 3 hari gitu. Jadi mereka belajar gitu bagaimana jadi sosok yang menggantikan figur ayah yang hilang ini. Dan itu luar biasa bagaimana mereka belajar ilmu parenting workshop gitu. Jadi tahu apa yang dibutuhkan. Ya salah satunya misalnya bagi anak wanita mudah sekali menjeratnya dengan teknologi digital sekarang. Ada nama teknik yang dipakai mereka yang namanya teknik grooming ya. Ya saya nggak tahu di sini mudah-mudahan nih orang baik semua ya, saya husnuzon. Jadi kalau saya sampaikan teknik ini jangan disalahgunakan gitu. Teknik grooming ini dipakai oleh mereka untuk menjerat khususnya anak-anak perempuan yang selama ini yang mungkin tidak memiliki figur ayah ya. Dan kalimat grooming ini sendiri mereka ambil dari pet shop ya, istilah di toko jual beli hewan piaraan gitu. Karena grooming maknanya kurang lebih adalah mereka menjadikan bagaimana anak-anak kita ini seperti hewan buruan yang kelak jinak seperti hewan piaraan gitu. Nah, caranya sangat mudah, ternyata mereka tahu anak-anak yang selama ini tidak dekat dengan keluarganya, dalam hal ini ayah, pasti sering banget curhat di sosial media. Makanya mereka cari anak bermasalah ini dengan tagar. Tagarnya mulai dari ya misalnya BT ya, atau misalnya BT atau KZL, KZL kan gitu ya, GMZ ya, Gemes gitu, galau gitu. Jadi tagar-tagar ini justru dicari oleh mereka dan dapatlah akun-akun yang anak-anak perempuannya sedang menunjukkan kegelisahannya. Begitu mereka dapat akunnya, dapat anak perempuan ini, maka mereka dalam hal ini melakukan dressing ya, mulai dari ya membuat akun palsu yang salah satunya ditampilkanlah profil cowok ganteng ya, asal comot dari Google Picture ya, tampang-tampang yang lagi disukai anak muda perempuan zaman now, gampang-gampang artis Korea. Kemudian statusnya itu mereka update status-status menunjukkan ya spiritualitas yang tinggi ya, quote ulama tentang Quran, tentang hadis, yang meme-meme tentang bagaimana nasihat-nasihat bijak gitu ya. Karena si pelaku ini ingin memesankan tampang Korea hati Mekah gitu. Tampang Korea hati Mekah. Jadi ketika sudah begitu dia melakukan yang namanya pertemanan ya. Ketika dia pertemanan, nah sekarang silakan tanya aja ke ibu-ibu di sini jika ada cowok yang lihat fotonya ganteng, statusnya banyakkan status anak soleh, melakukan request pertemanan di FB. Kira-kira diterima atau enggak? Pastinya diterima ya, sebagian nerima gitu. Ketika terima itulah sudah terjalin ya, namanya connecting. Nah ini yang mereka pakai. Setelah dressing mereka connecting. Ketika terjalin itu mereka tinggal memantau tuh akun si anak ini. Ketika anak ini misalnya suatu hari misalnya posting ya, misalnya kegelisahannya, ya Allah bete banget. Kenapa sih soal UN susah banget gitu. Tiba-tiba si cowok dengan PD-nya komen dengan komennya sok bijak ya, tenang ya Dek, innallaha ma'as sabirin.
Allah bersama orang yang sabar. Ya, si cewek ini akhirnya merasa ya makasih ya kakak. Gitu itu awal cara dia melakukan ya hello effect istilahnya, cara membuat orang tertarik ya. Kemudian berlanjut ke japri ya. Dari japri itulah dia mengesankan dia kakak yang soleh. Mulai dia mengingatkan setiap bangun japri setiap malam ya, bangun dek tengah malam. Semoga Allah tinggikan derajatmu kan gitu ya. Masya Allah kan ini yang dikenal sebagai playboy visabilillah kan gitu ya. Pagi-pagi masuk WA ya, assalamualaikum bidadari surga ya, bidadari apa, bidadari surga memang tak bersayap tapi dia pasti berhijab, semoga itu kamu gitu. Kelepak-kelepak tuh banyak anak-anak muda yang perempuan so sweet gitu ya. Akhirnya di situ mereka melakukan tahapan berikutnya yaitu merasa secure ya, ketika akhirnya anak-anak melakukan namanya trust ya. Trust itu ketika dia sudah mulai cerita, kak aku boleh curhat nggak? Dan hanya sosial media, apa sih ada masalah apa? Ya aku bete banget nih, aku pengen nonton misalnya konsernya Suju, Super Junior atau BTS gitu ya. Tapi mamaku ngelarang padahal aku lagi ngefans banget ya, aku sisihkan uang jajan tapi uangku nggak cukup. Ya dan aku dilarang tuh. Emang berapa sih biayanya? 700.000 sih kak. Oh ya udah tenang aja kakak transfer. Tuh modusnya seperti itu. Oh yang bener kak, kita kan belum kenal. Kamu kayak adik kandung sendiri itu kan. Ngepret banget kata orang tuh. Pinter banget membuat anak perempuan ya Allah makasih ya kak. Dan benar-benar ditransfer. Dan disitulah closingnya. Setelah closing, ya Allah kakak benar-benar deh ternyata kakak nggak bohong gitu. You are my angel, macam-macam lah. You are my warrior, macam-macam. Jadi banyak-banyak yang merasa luar biasa gitu. Artinya setelah itulah baru dia closing gitu. Kamu emang tinggal di mana sih? Kalau dia bilang aku tinggal di daerah Koja gitu. Oh pas banget tuh. Misalnya ada mall terdekat. Kakak nih tinggal kebetulan di kakak nanti kebetulan ada ketemuan sama orang di mall Koja gitu. Kamu bisa ketemuan nggak? Oh boleh kak. Bahas tuh udah lama aku juga pengen tahu ketemu kakak gitu. Disitulah kopdar pertama. Di kopdar pertama ini ternyata si cewek baru sadar kalau wajah cowoknya nggak sesuai dengan gambar foto profilnya kan gitu ya. Jauh banget gitu kan foto profilnya cowok. Tapi dimaafkan gitu. Dia maafkan, kenapa? Karena sudah DP 700.000 tadi, kirim ke rekeningnya. Setelah itu dia nawarin minuman, minumannya dikasih obat penenang dengan dosis rendah, lama-lama nagih ketemuan-ketemuan, akhirnya dia candu, disitulah ditawarin mau jadi pengedar atau kan dia butuh ya, kalau dia butuh tawarin jadi pengedar sehingga dapat duit atau menawarkan tubuhnya ke om-om genit ya dibayar ya 10 juta, 20 juta ya sekali kencan waliyazubillah. Ini praktek yang kok saya bisa tahu ya karena saya salah satunya mengamati dan menangani salah satu kasus ini gitu. Jadi memang ini sesuatu yang ngeri gitu ternyata mereka belajar gitu dan kita tahu itu ternyata karena ayah nggak hadir di dalam jiwa anak gadis kita. Sebagian besar anak gadis yang gampang banget dapat perangkap dari laki-laki hidung belang itu. Karena ayahnya gitu. Ayah nggak hadir sehingga dia itu gampang jatuh cinta. Karena salah satu peran ayah itu menjadi pagar. Ayah itu the first love. Anak wanita yang dekat dengan ayahnya tidak gampang lenjeh atau genit kepada sebarang laki-laki. Ayah nggak pernah hadir. Makanya ketika saya dapat kasus anak perempuan yang ada seorang bapak bilang, gimana Pak Ustadz anak saya ini pacaran mulu, gimana caranya? Saya omelin dia diam-diam malah pacaran. Dan di situ mungkin jadi renungan, saya bilang, ya saya mengevaluasi diri. Kalau pengen anak perempuan nggak pacaran sembarang cowok, dalam tanda kutip pacari anak bapak. Karena dia butuh ya sesuatu yang selama ini nggak diberikan. Nah banyak ayah yang nggak tahu bahwa ini sebuah ilmu yang harus dimiliki gitu bahwa nggak tersambung itu ilmu ini. Jadi banyak ayah yang cuek itu karena dia nggak ngeh kalau selama ini anak kita itu justru diincar sama predator seksual yang belajar ilmu parenting. Ayah nggak mau belajar ilmu parenting. Ini yang mungkin menjadi masalah yang sering terjadi kepada para suami. Ya, atau ada cerita juga dibagikan guru saya, Ayah Irwan Rinaldi, yang dalam hal ini ada Ayah Irwan cerita tentang
seorang anak di SMA, anak SMA di Jogja ya, yang ketangkep gara-gara mengedar narkoba. Dan itu akhirnya diinterogasi sama penyidik di sana. Ternyata anak ini setelah diinterogasi, faktanya ternyata anak orang kaya. Ya, anak salah satu pengusaha dan dia dibayar oleh sebulan bulan tuh dikasih uang bulanan 10 juta. Bayangkan anak SMA aja 10 juta, betapa besar ya. Yang kedua, setelah diinterogasi baru tahu kalau anak ini ternyata kata guru saya Irwan, dia ternyata dia enggak bersih ya, negatif. Dia nggak make gitu. Ternyata dia clean gitu. Itu yang membuat penyidik heran. Umumnya orang jadi pengedar itu kan motifnya dua. Satu karena dia make, ya dia butuh barang, karena itu dia menjadi pengedar agar dapat stok barang. Yang kedua karena dia miskin gitu. Karena dia anak orang kaya. Yang kedua dia nggak make. Ternyata setelah dibujuk-bujuk anak ini maulah menjebak sang bandarnya. Jadi akhirnya dia kerjasama sama polisi, dipasang alat penyadap dan janjir sebuah mall yang sudah dipasang CCTV gitu. Akhirnya dibantu beberapa polisi yang menyamar, dia menjebak sang bandar. Dia duduk sebelah lobi mall. Dan di situ kita lihat itu beberapa menit kemudian suatu pemandangan yang bagaimana kita ditontonkan sebatapa yang namanya pengedar ini tahu betul yang menjadi kebutuhan mereka. Waktu dia datang, si bandar ini datang seorang bapak-bapak muda usia 40 tahunan ya, pakai topi pet. Dia datang menyapa anak muda ini yang jadi pengedar ini, dan saat pertama kali dia datang, dia melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh ayah kepada anak laki-lakinya. Apa itu? Sama bapak menepuk bahu si anak seraya mengatakan, maafin om ya boy, om telat. Makasih ya kamu udah sabar nunggu, good boy. Dan itu membuat kita hebat banget. Banyak bapak yang nggak tahu kalau bahu bagi anak laki-laki ini adalah pride, harga diri. Bapak yang tidak pernah menepuk bahu anak laki-lakinya, kelak anak ini akan tumbuh menjadi sosok yang ketika di masa dewasa, dia akan mencari lelaki dewasa lain yang akan menepuk bahunya meskipun kepala preman. Jadi ada anak laki-laki yang seperti itu. Makanya kenapa dia ikut geng motor. Ya demi siapa yang dapat ini nih. Hebat loh, habis bacok 5 orang, good gitu. Jadi ada yang kayak gitu ya. Si bapak nggak tahu gitu. Bahu bagi anak laki-laki itu pride-nya dia. Dan pride bagi anak laki-laki itu udah kayak NKRI ya, harga mati gitu. Nah ini yang kadang-kadang disepelekan. Nah yang kedua, kita dipertontonkan bagaimana ketika anak ini duduk bersama si bandar bertanya sesuatu yang nggak pernah ditanya ya oleh orang tuanya selama ini. Selama ini bapak kalau ketemu anak kan pertanyaan standar ya, udah makan belum? PR udah belum? Hafalan kamu udah berapa juz? Kan begitu. Udah sholat belum gitu ya. Itu kalau bapak ya. Kalau ibu lebih sadis ya. Tupperware mama mana? Itu ibu zaman now. Katanya begitu. Ya kadang lebih cinta Tupperware daripada anaknya sendiri. Nah ketika si anak ini ditanyain sama yang namanya mengalami kondisi ditanya dalam hal ini oleh si bandar ini malah nanya aneh. Sesuatu yang gak kita pikirkan. Apa dia nanya? Are you happy? Kamu bahagia nggak hari ini? Ya Allah, kita langsung melihat betapa si anak ini matanya berbinar, dia peluk om-om yang menjadi bandar ini selain mengatakan, ya Allah makasih ya om doang ngerti perasaan aku. Jadi kita belajar dari sini, dari sudut pandang betapa ketika ayah tidak terlibat, anak itu mencari celah, itu mencari yang lain. Nah itulah kenapa ayah mungkin selama ini tidak memiliki pengetahuan hal ini. Itulah kenapa kita bisa mensupport ayah untuk bantu ikut kajian ya. Ayah mungkin ya bisa dikasih buku ya ini atau buku-buku lainnya tentang pengasuhan gitu ya. Ya dan mungkin bisa menyampaikan dengan cara yang baik bagi seorang istri misalnya. Seringkali ya mungkin merasa dari kajian yang sering sampaikan langsung buru-buru menasihati suami. Ini juga masukan buat para ibu yang kadang-kadang tidak efektif. Bahwa seorang ibu kadang-kadang buru-buru ya untuk memberitahu, Mas kamu tuh dengerin deh nasihatnya Ustaz Birdi, kamu tuh bener-bener deh kalau kamu gak ngasuh anak kita tuh jadi bencong. Jangan begitu, pasti suami nolak ya. Karena suami itu ya dengan sifat egonya cenderung menolak. Karena beberapa ibu ya banyak yang bilang, saya tuh udah ngasih tahu suami saya itu ditolak mulu Ustaz. Ya karena ngasih taunya mungkin gak sesuai dengan
kaidah ilmu yang benar ya. Suami itu memang nggak bisa dinasehatin karena memang dia butuh cara ya. Dan itu harus kita pahami. Makanya kenapa kalau ibu-ibu ingin menasihati suami, terutama untuk bisa minimal mau aja baca buku yang kita belikan, ya kayak buku ini nih. Atau misalnya baca buku guru saya, Irwan, Aku Mau Ayah. Atau mau ikut kajian kayak gini, ada 7 langkah ya. Ya 7 langkah ini yang mungkin selama ini dilanggar atau disepelekan ibu. Apa ya? Yang pertama, seorang suami kalau kita ingin bicara sampai ke sesuatu, pastikan penuhi 3 kebutuhan dasarnya. Puaskan matanya, perutnya, dan di bawah perutnya. Ya. Puaskan matanya artinya apa? Bahwa secara visual laki-laki itu senang gitu untuk mendapatkan yang namanya informasi dari orang yang tampilan menarik. Makanya kenapa ya SPG rokok itu dia berhias gitu ya. Kita tahu dia sebenarnya nawarin produk yang bayangin kalau ada SPG rokok ya tampilannya kucel gitu, nggak dandan gitu. Orang juga malas nerima di awal. Ya, lelaki punya tabiat gitu, kalau istrinya berhias menampilkan sesuatu yang menyenangkan, mata ini akan membuat orang itu minimal ya memberikan efek tenang. Jadi itulah lakukan oleh Ummu Sulaim ya. Ummu Sulaim itu ketika ingin memberi kabar kepada suaminya tentang anaknya yang wafat, dia tahu kabar ini kabar yang berat, maka dia mempersiapkan itu. Salah satunya dia malam hari itu dia berhias dulu untuk suaminya. Yang kedua, dia kenyangkan perut suami, dia masak buat suami. Ini sengaja saya sampaikan di awal bagi para ibu tahu ada step-stepnya kalau pengen suami mau ya minimal diajak kepada kajian khususnya ilmu pengasuhan atau membaca buku. Ya jadi itu dulu ya minimal ya dia dapat yang namanya kenyangkan. Kalau dia doyan masak capcay ya bikinin dulu ya, udang goreng tepung bikin semampu kita. Yang ketiga maaf ya puaskanlah syahwatnya ya, seperti Ummu Sulaim ketika sudah dia bergairah, dia mencumbu sampai dia klimaks, ternyata saat dia klimaks itu hormon happiness-nya keluar dan itu memicu 4 hal ya, pertama dopamin, serotonin, endorfin, dan oksitosin. Dan ketika seorang laki-laki sudah keluar hormon happiness dan 4 zat tadi, maka akan memberikan efek tenang yang membuat dia tidak mudah marah, tidak mudah tersinggung. Itu penting. Ya, ini juga makanya kenapa ibu kalau lagi pengen ngomong di saat ini, ya ini juga saat tepat ibu minta tambahan uang belanja, minta dibeliin iPhone Max Pro gitu misalnya, kalau mau gitu ya. Nah itu langkah pertama. Langkah kedua, kalau suami sudah klimaks, bicaralah ke suami maksimal 15 kata. Kalau lewat 15 kata, suami tidur Bu, langsung. Karena kan habis klimaks. Nah 15 kata ini penting Ibu, latihan dari sekarang. Apa 15 kata itu? 15 kata itu adalah apresiasi dulu. Ucapan terima kasih, nggak boleh lebih 15. Mas, terima kasih ya kamu sudah ya memberikan rumah yang bagus banget buat kita. Jadi cuma 12 tuh. Nggak boleh dari 15. Minimal suami senang, Mas terima kasih ya kemarin beliin tas yang aku suka banget. 10 tuh. Kenapa? Karena suami ketika diapresiasi dia menjadi awareness, istilahnya dia langsung oh gitu. Karena bagi dia itu suami akan fokus kepada sesuatu yang dirasa menyenangkan hati dia. Nah kalimat ini menyenangkan, tapi jangan kalimat yang nyindir terima kasih, tapi ibu ngomongin sesuatu yang nyindir, Mas makasih ya kamu sudah beliin mobil yang bagus banget. Suami Allah odong-odong bilang bagus gitu ya. Jadi suami tersinggung, nyindir lu nyindir. Nah kalau udah kayak gitu udah bikin konfrontasi, jangan. Bikin suami merasa bangga ya. Yang ketiga, ketuk pintu egonya Bu, dengan minta izin mau ngomong sesuatu serius. Mas, aku mau bicara serius nih, ya boleh ya gitu. Nah yang keempat, pakai teknik namanya iMessage. Positive iMessage. Positive iMessage adalah teknik yang bisa dipakai untuk dalam hal ini membuat suami mau mendapatkan pesan. Salah satunya adalah kalau kita ngomong sama suami, jangan pakai you message. Selama ini you message itu gini, kamu kok males banget sih Mas ikut kajian parenting. Kamu tuh bener-bener deh ya dibeliin buku nggak dibaca. Kamu tuh kayaknya dapat azab berat nanti udah akhirat gitu. Anak kamu nggak bakalan sayang sama kamu. Kamu begini, ya nggak mau lah suami. Dia akan melawan dalam hal ini defense-nya kuat. Yang benar iMessage itu caranya 3 Bu.
Satu, sebutkan perasaan positif kita. Mas, aku tuh seneng loh. Mas, aku tuh bahagia loh. Mas, aku tuh happy loh. Kalau ini perilaku yang diharapkan. Kalau kamu baca buku yang aku berikan ke kamu. Mas, kalau kamu tonton video YouTube yang kemarin aku kirim linknya. Aku bahagia loh. Karena kalau kamu tonton itu aku ngerasa kamu jadi memahami tanggung jawab kamu gitu. Jadi yang ketiga dampaknya, dampak dari apa yang lakukan itu. Jadi itu lakukan yang keempat. Yang kelima ya minta maaf ya. Maafin ya Mas kalau permintaanku neko-neko kamu gak nyaman. Yang keenam ya penguatan apresiasi lagi ya. Tapi biar bagaimanapun kamu suami yang terhebat. Kamu laki-laki hebat dalam hidupku. Yang ketujuh, dan ini penting, berikan 3 sentuhan yang shock namanya. 1 di punggung telapak tangannya, kemudian di pipinya atau di punggungnya kita tepuk. Insya Allah 7 langkah ini membuat suami minimal mau dia mau mendapatkan input masukan dari istri. Tadi minimal targetnya 1, dia mau baca buku atau karena kita ingin terkoneksinya dia terhadap pengetahuan. Karena sebagian besar kejahilan itu membuat seseorang itu tidak memahami perannya. Yang kedua, sebagian besar suami atau ayah yang terlibat dalam pengasuhan, ya, yang tidak terlibat dalam pengasuhan, bisa jadi karena faktor yang disebabkan karena pola asuh yang rusak juga. Kita tidak pungkiri bahwa sebagian besar ayah kita atau suami kita, dia tumbuh menjadi sosok yang dipengaruhi oleh pola asuh di masa kecilnya, yang dimana bisa jadi dia menjadi sosok yang memiliki hutang pengasuhan atau bahkan lebih ekstrim luka pengasuhan. Ada para suami atau para ayah yang mungkin punya masa kecil yang buruk, sehingga ketika dia menjalankan peran sebagai ayah, dia cenderung menjadi sosok yang tidak menyenangkan, sosok yang galak, kasar. Dan ternyata galak kasarnya pasangan kita sejatinya adalah galak atau kasarnya pasangan kita bisa jadi adalah buah dari pola asuhnya. Di mana pola asuhnya membuat sang anak akhirnya dalam hal ini dia tumbuh menjadi pribadi yang kasar. Dan itu dialami, ya kita lupa bahwa pasangan kita hakikatnya berasal dari pola asuh di masa kecilnya. Sehingga dia menjadi seorang bapak yang nggak bisa ngomong sayang, nggak bisa ngomong cinta. Dan ini disebut hutang pengasuhan, bahkan lebih ekstrim namanya luka pengasuhan. Luka pengasuhan itu yang bisa jadi karena dia pernah trauma, mungkin bapaknya pernah bentak kasar atau ibunya. Dan itu tumbuhlah dia tidak bisa lepas dari jerat-jerat itu. Nah inilah kenapa memang kalau untuk masalah ini pembahasannya sedikit berbeda ya, mungkin kami bahas secara detail di dalam program sharing class eksklusif pembahasan tentang nanti informasinya ada di room chat tentang bersama guru kami Ayah Hirwa Rinaldi dan Kak Hilman Almadani psikolog, bagaimana kita membayar hutang pengasuhan dan membasuh luka pengasuhan, karena ini membantu para suami untuk dia menjadi pribadi yang matang dan muncul menjadi pribadi yang bisa menerima apa takdir yang diperoleh selama ini. Jadi pahami bahwa kita seorang istri bisa menjadi sosok yang membantu ya, dia menjadi sosok yang keluar dari jerat masa lalu dia itu ya, bisa jadi dia punya trauma yang membuat dia tidak mau menjalankan peran sebagai seorang ayah dengan maksimal. Yang ketiga, seorang suami atau dalam hal ini ketika tidak menjalankan peran sebagai fatherless bisa jadi karena punya keterbatasan waktu, keterbatasan skill. Disinilah peran bagaimana seorang ibu mampu membuat seorang suami tetap hadir dalam kehidupan anak. Inilah yang dilakukan oleh misalnya Bunda Hajar ya. Ini juga yang dilakukan misalnya oleh misalnya sebagian para istri-istri para nabi, bahkan para istri orang-orang soleh zaman dahulu, yaitu tetap menghadirkan figur ayah
yang menjadi kebutuhan anak, karena bisa jadi suami punya keterbatasan, entah keterbatasan waktu atau keterbatasan yang terkait juga dengan keterbatasan skill ya. Misalnya apa? Misalnya salah satu kebutuhan anak tentang ayahnya sebelum berkaitan dengan interaksi personal ya, yang itu stimulasi, anak sebenarnya butuh tentang namanya persepsi. Ayah yang jarang pulang ini harus tetap dianggap anak sebagai sosok ayah yang peduli dan ayah yang penyayang. Ini penting. Kenapa? Karena sebagian besar anak-anak yang terluka jiwanya khususnya pada ayahnya, ketika ayahnya tiada, bisa jadi karena ayah meninggal atau sang ibu bercerai, dalam hal ini dengan sang ayah sehingga menjadi single parent, atau ayahnya super sibuk mungkin di luar kota atau ederan, maka seorang ibu tanpa sadar merusak persepsi anak dengan cenderung sering curcol. Misalnya sering bilang gini, alah bapak kamu didengerin. Mama nih korban bapakmu, udah dulu disakitin. Mama udah gak peduli lagi dah. Nah ini yang membuat keayahan itu rusak di awal. Anak yang mendapatkan figur ayah yang diterjemahkan oleh ibu dengan sosok yang menyebalkan, gak peduli, maka itulah yang membuat dia tumbuh menjadi pribadi yang akhirnya menolak ya sisi keayahan tersebut. Dan ini hal yang mungkin salah satu PR kenapa orang tua sungguh harus berhati-hati dalam masalah ini. Saya ingat misalnya ketika di suatu kota pernah menangani seorang ibu yang ceritanya ibu ini salah satu keturunan Ningrat yang suaminya selingkuh dan akhirnya dia menggugat cerai suaminya tanpa ampun. Semua gugatan itu dimenangkan oleh sang ibu ini ya. Dia menggugat cerai, harta gono gini, hak asuh. Dan dia punya anak dari pernikahannya itu satu anak laki-laki. Ketika dia menggugat cerainya, suaminya berhasil dikalahkan pengadilan, dia mengusir suaminya kasarnya. Dengan modal kolor doang dia keluar dari rumah. Nah ternyata sang anak ini sebenarnya awalnya nggak ada masalah gitu. Anak-anak awalnya nggak ada masalah ya, dia sebenarnya dalam hal ini nggak paham kalau bapaknya ini selingkuh. Tapi ketika anaknya secara naluriah bertanya, "Papa mana sih mak kok nggak pulang?" Si ibu dengan emosi mengatakan, "Jangan sebut bapakmu tuh. Itu tuh maaf ya kasarnya asu." Itu kasar banget. Sampai anaknya dari kecil ditanamkan kebencian sama ayahnya. Pokoknya kamu gak boleh kayak bapak kamu tuh penjahat itu, menyakiti mama. Sampai setiap hari dan itu yang membuat sang anak goncang jiwanya. Sampai akhirnya sang anak akhirnya merasa bahwa bapak itu sebagai laki-laki yang jahat, gak boleh ditiru. Dan dia merasa dirinya sebagai laki-laki itu sesuatu yang dibenci. Dia menolak laki-laki dalam diri dia. Dia menolak, dia gak mau jadi laki-laki sampai simpulannya. Akhirnya dia maaf banget ya di umur SMP kelas 2 dia mendeklarasikan diri sebagai gay. Dia menolak tubuhnya menjadi laki-laki, dia akhirnya merasa dirinya perempuan gitu. Dan ini semua ternyata bermula dari persepsi yang buruk. Itulah mengapa salah satu yang harus dilakukan oleh seorang ibu ketika ayah tidak terlibat dalam pengasuhan minimal tetap jaga lisan. Ya, kita tetap jaga lisan minimal jangan sampai curiga. Katakanlah kita kesel bang, ih suami kenapa sih gitu ya. Tapi minimal jangan depan anak kita curcol. Minimal kita tetap berusaha ya tetap mengatakan bapak kamu itu yang baik-baiknya lah. Mengapa dalam surat Al-Baqarah ayat 237 Allah sampai membahas tentang adab setelah bercerai itu. Dan ini seringkali diabaikan oleh sebagian besar para pasangan ya. Padahal dalam bercerai itu ada hak yang harus ditegakkan. Salah satu adab setelah bercerai itu dalam surah Al-Baqarah adalah wala tansaul fadla bainakum. Jangan kalian lupakan kebaikan di antara kalian. Ini peringatan dari Allah, jangan lupakan kebaikan karena hampir setiap pasangan kalau sudah bercerai itu enggak sadar menjelek-jelekan mantannya gitu. Yalah bapak kamu tuh dari dulu nyakitin mama. Itu merusak banget ya. Itu yang membuat anak rusak. Makanya Allah ingatkan, jangan lupakan kebaikan. Pastilah kita menikah dia, sejahat-jahatnya dia yang saat ini, dia pernah melakukan kebaikan. Itu yang harus diingat. Itu kira-kira pesannya begitu. Dari Allah kepada pasangan bercerai. Jadi seorang ibu dalam hal ini wajib nih jaga lisan. Hajar itu ketika ditinggal oleh Ibrahim, ketika Ibrahim jarang pulang, dia itu menjaga betul ya.
Dia nggak pernah bilang, "Ih, bapak kamu mentang-mentang nabi, tega." Nggak pernah. Nggak bilang gitu. Ya, mama ditinggalin di hutan, di mana di padang pasir, mana cuman sebotol air doang, kurma doang, nggak bilang gitu. Kagak ada wifi, kagak ada ini, nggak. Hajar itu dia cegah lisannya, bahkan dalam sebuah riwayat suatu hari ketika Ismail bertanya, ya bagaimana Ismail bertanya, man abi ya umi, siapa sih bapakku wahai umi? Maka dijawab, inna abaka siddiqon nabiyan wal imamul muwahhidin. Sesungguhnya bapakmu seorang nabi yang jujur dan dia pemimpin orang-orang yang bertauhid. Ya, dalam hal ini menjadi hal yang seringkali harus dipahami oleh sebagian besar orang tua. Ya, bagaimana seorang ibu dalam hal ini seperti Hajar, dia jaga betul lisannya. Dia nggak bilang gitu, aduh mama nih capek, nggak tahu bapak kamu nggak pulang-pulang. Tapi bilang, bapak pun itu seorang nabi yang jujur. Artinya dia nggak mungkin dusta, main-main. Nggak mungkin dia meninggalkan kita itu dalam rangka mencari kesenangan. Ya mungkin dia goes sepeda atau nyari cewek baru gitu untuk jadi istri kedua. Enggak, dia benar-benar dia seorang nabi yang tugasnya dalam rangka dakwah. Dan dia pemimpin orang bertauhid, itu menimbulkan kebanggaan anak. Maka siapapun yang suaminya, karena saya bicara di sini karena dari sudut pandang ibu ya, cegah lisannya ini. Pastikan kalau ada bapak yang nyimak, pastikan istri itu dibahagiakan. Jadi kalau para ulama dulu itu sebelum bicara ke anak, ke istri dulu. Istri bikin happy dulu ya. Sumpel lah lisan istri biar nggak curhat itu mungkin dengan 20 kilogram batang emas gitu ya. Maksudnya muliakan lah dia, senangkan hatinya supaya seperti itu. Jadi sebagian besar ibu-ibu harus menjaga image atau persepsi ini yang harus dilakukan oleh setiap suami. Jadi bantulah suami dengan persepsi itu. Kalau kita kesel, biarkan selesaikan berdua. Ya, jadi persepsi ini harus bangun. Yang kedua, bantulah suami juga untuk bisa didirect untuk momen-momen yang penting. Misalnya apa? Kalau suami jarang pulang atau sibuk, salah satu peran ibu adalah membantu update informasi tentang kehadiran tentang anak. Ini penting agar bapaknya itu ya dia tetap terkoneksi dengan anaknya. Ya. Maksudnya gimana? Yaitu ibu kalau perlu ngelaporin, "Pak, si ini tadi habis juara lomba cerdas cermat ya. Jadi papa kalau pulang jangan lupa tuh." Kenapa? Karena anak tuh malesnya, sebagian besar bapak-bapak kalau pulang itu pertanyaan standar yang kayak tadi, "Udah makan belum? Udah belum?" Jadi anak tuh bete, pertanyaan template. Padahal kalau kita lihat dari Rasulullah tuh kalau ketemu anak kecil benar-benar pertanyaannya itu ya sangat-sangat menyentuh gitu. Misalnya Rasul nanya gitu, "Ya Aba Umair, ma fa'lan Nugair?" Abu Umair, gimana kabar burung pipitmu? Jadi nanya itu yang, Rasul kok tahu nama burung pipitku? Ya, namanya Nugair lagi. Dia tahu banget hobi aku. Harusnya seorang bapak tuh tahu hobi anaknya apa. Karena sebagian besar anak-anak itu boleh dibilang jauh dari bapaknya karena bapaknya mungkin dianggap cuek sampai nggak ngerti kebutuhan anak. Ya kan maaf gitu ya. Ada seorang bapak yang mungkin semangat banget setelah dinasihati oleh istrinya, maulah dia mendapatkan menjalankan perannya. Minimal ngambil rapot, dia datang ke sekolah, dia nunggu di ruang kelas, nggak dipanggil-panggil, lama-lama kesel kan. Udah telepon tuh akhirnya istrinya di rumah, "Mah, bener nggak sih anak kita ngambil rapot?" "Ya bener Pak. Tapi aku udah tadi nunggu nggak dipanggil-panggil, kamu jangan ngerjain ya." "Kok ngerjain?" "Iya bener lah. Emang papa nunggu di mana sih?" "Ini di ruang kelas 2. "Ah, Masya Allah, anak kita udah kelas 6. Jadi nggak tahu kalau anaknya udah kelas 6 gitu. Dia mikir masih kelas 2 aja. Nih kan nih sang ibu harus mengupdate terus gitu. Itu kok anak kalau tahu sebel banget ya Allah. Makanya belajarlah dari Hasan al-Banna, ya salah satu ulama di Mesir ya, muassis dakwah yang sibuk luar biasa ke sana kemari. Saya pernah baca buku tulisan dari Ustadz Lili Nur Aulia yang menulis buku Dunia Ada Cinta di Rumah Hasan al-Banna. Ya, buku itu sayangnya hilang, saya nggak tahu di mana lagi itu. Padahal itu buku langka. Jarang ada yang membaca tentang sisi aspek pengasuhan seorang ayah yang sibuk berdakwah gitu. Tapi yang menarik saya baca di buku tersebut bagaimana Hasan al-Banna tuh kemana-mana tuh kalau berdakwah tuh nenteng map gitu. Itu map isinya bukan proposal pembangunan masjid, bukan. Itu map isinya adalah
yaitu laporan perkembangan anak yang ditulis istrinya sebagai bahan dia ngomong. Misalnya nama anakmu lengkapnya ini. Jadi jangan sampai salah tuh. Yang kedua dia umurnya saat ini 3 tahun, lahir tanggal sekian. Yang kedua dia ini hobinya makan kebab misalnya ya. Dia punya teman akrab namanya Ismail. Dia lagi senang banget main bola. Ya, dan dia itu punya kebiasaan itu adalah megang-megang kupingnya kalau ini. Jadi sang bapak itu tahu gitu sampai kalau ngobrol sama anak itu Masya Allah. Dia langsung gini, Ismail kawanmu mana nak? Anak terus bilang, papa kok tahu banget? Anak temanku namanya Ismail kan gitu. Ya, ya misalnya ini kebab buat kamu. Ya makasih ya Pak, Bapak tahu banget. Ini penting. Ibu tuh harus update terus gitu. Jadi Bapak itu jangan pertanyaannya kaku, udah makan belum? Udah belum? Jadi Bapak tuh harus tahu kalau ngomong sama anak itu sesuai dengan konteks. Misalnya anak kita di pesantren. Jadi Bapak tuh kalau bisa diupdate ya dari gurunya juga. Pak, anak kita tuh tadi juara 3 lomba azan. Bener ya. Jadi kalau nelfon tuh gini, juara 3 lomba azan gitu. Jadi jangan, udah makan belum? PR gimana? Ya hafalan kamu udah berapa? Tuh anak pertanyaannya tempet sampai jawabnya bosan. Iya, waalaikumsalam. Gitu aja udah selesai tuh. Karena merasa ya Allah nggak ada pertanyaan lain. Tanya sesuatu yang berkaitan dengan dunianya dia. Misalnya, Pak Rizky yang musyrif kamu baru aja nikah ya? Oh iya kok Abi tahu sih? Iyalah, masa Abi nggak tahu. Nikahnya sama siapa? Ini Bi sama ini. Gitu. Jadi enak tuh anak terkoneksi karena dunia dia kita cerita. Misalnya kenapa bapak itu harus disupport. Jadi mama itu support tuh. Nih kalau ngomong tuh kayak gini. Jadi mama mundur sedikit tapi bikin bapak gini. Jadi bapak tuh walaupun sibuk, anak kesannya, wih bapak gue tahu aja. Itu penting tuh. Itu yang harus dimiliki. Jadi support pertama, libatkan atau berikan informasi detail tentang anak. Misalnya. Yang kedua, support seorang ibu kepada ayah yang ini adalah bagaimana ayah didatangkan secara paksa dalam tanda kutip di waktu-waktu yang strategis. Di waktu-waktu yang disebut golden moment atau memorable moment. Memorable moment adalah waktu yang jika seseorang hadir di masa itu, dia akan memberikan efek yang mengesankan bagi anak. Nah, seorang ibu harus pandai melihat ini karena ibu sering di rumah. Ya, misalnya apa? Ada 3 waktu yang saya baca, yang mungkin silakan baca di buku ini secara detail, yaitu 3 waktu ya di buku Fatherman ya. Yang pertama adalah hadirlah di saat anak sedang sedih. Ya. Kenapa? Anak karena sedang sedih itu, anak butuh sandaran jiwa. Yang hadir saat itu tuh superhero-nya. Makanya hampir sebagian badan narkoba hadir pas anak lagi galau. Nah kalau anak lagi sedih sementara bapaknya di luar, buru-buru telepon, Pak. Si Imron nangis Pak, karena dia tadi gagal main lomba 17-an, dia balap karung, karungnya jebol misalnya. Ya dia pakai sarung bukan karung gitu ya, di diskualifikasi gitu. Di situ si bapak hadir gitu. Ya. Dalam hal ini seperti itu. Nah, ada yang di-mute kayak terdengar ya? Kalau ada yang merasa di-mute. Dengar Ustaz, jelas. Dengar ya. Ada Pak Muhammad Iksan nih. Baik. Ya, saya nggak tahu Pak Iksan yang protes kenapa suara di-mute, ya mungkin cari teknisnya. Baik ya. Baik, jadi harusnya seperti itu. Jadi bagaimana kalau anak lagi sedih, bapaknya, supaya bapak itu jadi sosok yang sesibuk-sibuknya, oh gitu, oh ya, papa pulang nanti insya Allah gitu. Itu jagoan tuh hadir di saat lagi oh gitu. Itu makanya papa harus ini. Dan kalau anak lagi sedih, papanya itu dikasih tahu, Pak, kau nangis sama papa. Ya supaya gitu bisa, jangan sampai nangis kasih gadget, larinya ke gadget gitu. Jadi papatnya tuh nggak apa-apa, nanti lama-lama juga tangis reda gitu. Jadi yang kedua, hadirlah saat anak sedang sakit ya. Di buku ini ya ada pembahasan kalau anak lagi sakit itu anak butuh sandaran dia bukan sekedar fisiknya tapi dia butuh yang namanya jiwanya juga. Makanya Rasul kalau anak sakit itu buru-buru menengok, buru-buru datang. Ya, jadi kalau anak sakit itu salah satunya adalah sang bapak diingatkan minimal 1 ya rewel untuk sering telepon. Kenapa? Karena anak itu merasa papanya perhatian kalau bapaknya setiap sejam sekali telepon. Gimana kabarnya anak kita ini? Kayak istri kan, walaupun anak kita nggak dengar suara bapaknya, tapi ketika ibunya jawab, iya Pak,
ini demamnya nggak turun-turun nih Pak, bingung juga nih kayaknya kalau ini periksa ya. Ya Pak doain ya Pak ya, Papa nggak bisa pulang ya. Iya nggak apa-apa deh Pak, mungkin karena ya yang penting nanti Papa doain aja ya. Papanya mungkin nggak bisa pulang, entah mungkin karena di lockdown, karena mungkin saat situasi seperti ini, tapi anak sakit, terus sejam lagi nelpon, anak kan denger tuh, walaupun ibunya nggak nelpon, ya, apa udah dites sih Pak, ya darahnya alhamdulillah ya, anak kita bukan darah biru Pak, merah biasa gitu misalnya, atau alhamdulillah penyakitnya. Jadi setiap hari, nah kalau itu yang terjadi, dan kalau lebih pentingnya bapaknya itu ya absen langsung. Absen present dalam hal ini ketika anak ya dalam hal ini buku bapaknya itu perlu jangan sampai dalam hal ini anak sakit jangan meninggalkan anak. Kalau perlu datang terlambat ke kantor nggak masalah gitu. Datang terlambat ke kantor nggak masalah, misalnya kita sengaja tuh berangkat tapi kita anak sakit kita telat. Kita anak kan nanya, "Papa kok belum jalan sih? Biasanya jam 7 udah jalan." Nah anak tuh sangat berkesan ketika papanya bilang, "Nggak apa-apa nak, gitu. Soalnya kamu demamnya tinggi banget ya Papa. Telat dikit nggak apa-apa lah ya." Ya padahal papanya shift siang gitu ya misalnya gitu. Jadi itu bisa membantu banget dalam hal ini bagi seorang anak. Jadi seorang ayah wajib bantu itu ya. Jadi kalau perlu istri bilang, "Pak, telat dikit nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa deh, soalnya ya deh nggak apa-apa." Karena itu sangat berkesan bagi anak. Dan yang ketiga, sang ibu bantu papa mengingatkan untuk hadir saat anak unjuk prestasi. Anak kalau lagi mentas itu jangan sampai absen. Anak lagi mau baca puisi, mau pentas drama, dia mau di kelas nanti mau murojaah hafalan ya. Jangan sampai orang tua yang nggak hadir, semua orang tepuk tangan, tapi bapak yang nggak hadir drop. Disitulah seorang ibu mengingatkan, "Pak, udah tahu belum kok tanggal 3 Oktober anak kita misalnya mentas?" "Ah, masa sih?" "Ya, Papa luangin waktu loh, jangan sampai di sekolah udah ngasih tahu. Pokoknya Papa harus hadir." Jadi seorang ibu tuh berperannya di situ tuh. Ibu membantu banget Papa diingatin, "Pak hadir Pak, lagi ini." Karena ini momen-momen yang krusial, ya, momen-momen yang istimewa. Ya itulah kenapa pentingnya seorang ibu ya untuk membantu seorang suami dan ini seorang ayah agar terlibat dalam pengasuhan. Tapi saya pikir ini sebagai ya mungkin salah satunya masukan buat kita, khususnya bagaimana ibu ya menyikapi supaya suami dalam hal ini ya, para ayah yang fatherless ini sejatinya mungkin bukannya dia tidak mau ya, tapi bisa jadi tidak mampu dan tidak tahu. Jadi ada ayah yang mau tapi tidak tahu dan tidak mampu. Tugas kita adalah memberkoneksikan ya, pengetahuan yang memampukan dia dengan cara mensupport secara emosi positif. Ya mohon maaf jika ada yang kurang berkenan, ada yang salah, mungkin kita lanjutkan diskusi dan tanya jawab. Aku qouli hadza fastaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah mendengarkan pemaparan materi dari Ustadz Bendri. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat memberi manfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Selanjutnya, sahabat Pila, pasti sudah nggak sabar ya untuk bertanya langsung kepada Ustadz. Karena di sini saya sudah banyak sekali masuk ya melalui chat Zoom maupun Japri ke admin. Kita akan bacakan sesuai dengan pertanyaan yang masuk. Ya. Oke, pertanyaan pertama Ustadz. Ya. Tanya nama dari Mbak Haifa. Saya mau tanya, bagaimana cara kita menghadapi anak-anak hasil fatherless, anak-anak fatherless hasil hubungan di luar nikah. Di satu sisi kita kasihan dengan anak tersebut, tapi di sisi lain kita tidak mau terkesan mendukung hubungan di luar nikah tersebut. Kita harus bagaimana ya Ustadz? Tafadhol Ustadz jawabnya. Baik, pertama adalah anak-anak tidak menanggung dosa orang tuanya. Tidak ada yang disebutkan bahwa anak haram ya. Setiap anak tidak bisa menolak hasil hubungan pernikahan yang buruk dari atau hubungan zina dari bapak ibunya. Maka memperlakukan dia adalah sebagai seorang yang sebagaimana kita pahami dia butuh hak juga. Jadi kalau dia misalnya dalam hal ini bapaknya misalnya menggauli dalam ibunya dan bapaknya tidak menikahi ibunya dan dia kabur,
dan dia tumbuh dalam hal ini, maka ambil peran dalam hal ini. Peran yang harus kita ambil adalah sebagaimana dia butuh ayah secara fisik tidak ada ayah psikologis. Ayah psikologis itu wajib diperankan oleh orang terdekat ya, entah itu paman dalam hal ini adalah kakak kandung atau adik kandung dari si ibu ya, atau ayah lingkungan ya. Misalnya kalau di kampung itu ada ustadz wajib menjadi, kenapa? Karena tetap kalaupun dia tidak punya ayah yang benar ya, karena ayah yang tidak menikahi ibunya, karena ayah tidak bertanggung jawab, maka jangan sampai dia makin hopeless ketika dia merasa bahwa dia dihukum atas perbuatan orang tuanya yang berdosa. Nah, tinggal kita pendekatannya dua, pendekatan ke ibunya, minimal ibunya mau diajak untuk bertobat, dan itu butuh mekanisme atau strategi dakwah yang khusus ya. Minimal kan kalau kita perbaiki orang yang sudah berdosa, yang kita nih dai ya, bukan hakim ya, nahnu duat wala qudot, kita nih hakim bukan kita nih dai. Kalau hakim kita manakan dosa lo kan. Kita ingin membuat si ibu ini juga menyadari ya, tentang apa yang dilakukannya, sesuatu yang terjadi. Minimal kita berdakwah pelan-pelan pakai kaidah yang disampaikan oleh Syekh Fatihyakan ya, mengatakan ya at-ta'lif qabla ta'rif, ya ikat hatinya dulu sebelum engkau kasih tahu. At-ta'rif qabla taklif, kasih tahu sebelum kau kasih tugas. Jadi ikat hatinya dulu, bikin sang ibu yang meskipun dalam hal ini dia melakukan dosa, dia mau bertobat karena orang soleh yang mendekatinya, dalam hal ini para muslimah, itu orang-orang yang mau menerima dia ya. Ya mungkin saja dia butuh yang namanya bimbingan ya. Nah, tinggal si anak kita perankan, mungkin kalau seorang ibu punya dalam ini suami ya, kita bilang, "Pak, dia kan nggak punya bapak, ya mungkin dia butuh figur bapak." Dalam hal ini ya jalankanlah suami kita membantu dalam hal ini. Ya itu ayah-ayah lingkungan bisa dipraktekkan, bisa lewat guru atau para ustadz di kampung, atau bisa lewat ayah psikologis itu lewat kerabat terdekat ya, entah itu paman, entah itu kakek. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan. Kita lanjut ke pertanyaan kedua, Ustadz, dari Mbak Santi. Saya mau bertanya, bagaimana dengan yang sudah tidak mempunyai ayah, baik karena perceraian maupun ayahnya meninggal? Apakah perannya bisa digantikan oleh ibunya? Tadi sudah sekilas saya bahas ya, bahwa ayah yang dalam hal ini sudah meninggal atau berperan tidak bisa, mungkin ibu bisa mandikan tapi tidak bisa secara keseluruhan ya. Karena figur ayah itu ya secara struktur badan itu nggak bisa digantikan. Kayak ibu mengajarkan kegagahan itu nggak bisa ibu. Ibu mengajarkan gagah. Umar tuh gagah, segagah-gagahnya ibu, otot ibu nggak ada bisep. Ibu ngajarin gagah, ntar jangan anak ibu nanti gagahnya versi ibu-ibu. Itu sebagian besar kenapa anak-anak melambai, karena dia diajarin kisah Umar, kisah ibu TK, kan nggak nyambung. Ibu TK bilang, anak-anak nih ibu guru cerita Umar tuh gagah. Ya gagahnya versi ibu-ibu, otot bisep ibu nggak ada, dia nggak ngeliatan itu. Makanya kenapa dalam hal ini mutlak ya, kalau kita sadar bahwa kita single parent itu jangan jadi super parent. Konsep dasar single parent adalah smart parent, not super parent. Super parent itu malah bikin capek, ibunya stres sendiri. Bahkan yang lebih bahaya, ibu meninggalkan pos yang menjadi kebutuhan utama anak. Pos ibu itu memberi rasa nyaman, rasa tenang, tapi karena ibu pengen mengambil peran ayah, malah ibu meninggalkan pos ini. Malah ibu lebih galak, lebih apa ya, baru lebih tegas buat anak. Ya udahlah dia nggak nyaman, ibunya juga mengambil pos yang salah. Jadi kalau menurut saya smart parent itu seperti yang dilakukan oleh Ibunda Aminah, Ibunda Rasulullah SAW. Bunda Aminah ini dia menyadari bahwa ayahnya Rasulullah wafat, maka dia tahu bahwa dia perannya itu nggak bisa memaksa jadi ayah, untuk laki-lakiannya diserahkan ke siapa? Ya dalam hal ini kepada pak kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Kakeknya wafat, pamannya gitu. Begitu juga misalnya ketika Ismail alaihissalam itu ketika Ibrahim jarang pulang, Ibrahim Hajar itu nggak jadi ayah pengganti Ibrahim. Keayahannya Ismail itu diperankan oleh lingkungannya yang disebut Bani Jurhum. Bani Jurhum ini adalah sebuah bani dari Yaman yang singgah dan menetap, akhirnya bermukim di kota Mekah ya, setelah melihat adanya kehidupan lewat adanya air Zam-Zam yang menumpah ruah di
di kota Mekah saat itu, sehingga akhirnya mereka beranak pinak, sehingga laki-laki di sini melihat Ismail ini sebagai anak mereka sampai akhirnya dijodohkan dengan keturunan mereka. Jadi Ismail dibina oleh ayah-ayah dari Bani Jurhum. Jadi tetap ada figur ayah, diajarin, kalau nggak salah saya baca sirah itu ada 3. Ismail diajarkan memanah, ya diajarkan berkuda, dan diajarkan berburu gitu. Jadi ada figur ayah. Jadi jangan paksain semuanya harus dari sisi seorang ibu. Yang berikutnya, yang ketiga, ya bagaimana seorang ibu ketika seorang ibu menjalankan perannya memasakkan diri sebagai seorang ayah, ya kita lihat misalnya Ibunda Hana, ya istri dari Imron, dia ketika Maryam itu lahir dan ayahnya, istri suaminya wafat, maka Hana meminta paman dari Hana, paman dari Maryam itu Nabi Zakaria alaihissalam, sesuai dengan amanah suaminya untuk mengasuh Maryam. Jadi tetap harus ada figur ayah walaupun bukan ayah kandung. Dan itu yang harus dipahami. Kalau nggak ada pamannya Ustadz, nggak ada kakeknya, gimana? Belajarlah seperti Ibunda Imam Syafi'i, di mana ketika dia tinggal di kota Gaza, ayahnya Imam Syafi'i meninggal, kemudian kakeknya paman nggak ada, ibundanya hijrah mencari sekolah yang punya figur ayah. Hijrahnya kemana? Ke kota Mekah. Di situ ada TK-TK yang namanya kutab, di mana kutab-kutab di zaman dahulu yang pengajarnya bapak-bapak. Jadi bapak-bapak mendapatkan ini. Jadi ini penting untuk para ibu untuk memahami ini. Wallahu a'lam. Ya, silakan. Oke, terima kasih. Mungkin ada tanggapan dari penanya sebelum kita berlanjut ke pertanyaan sebelumnya? Baik, karena waktu pertanyaan sampai jam 10.40 ya, kebetulan Ustadz Bendi juga nanti siang ada kajian yang lain. Kita teruskan saja jika tidak ada tanggapan ke pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan dari anak, Pak Ustadz. Tadi dari orang tua. Dari Mbak Sena. Bismillah, saya mau tanya, bagaimana caranya membasuh luka pengasuhan? Jika sampai sekarang saja luka pengasuhan itu masih terus dilakukan, apakah berdosa jika anak meminta orang tuanya bercerai? Ya, ini banyak pertanyaan yang mirip seperti ini ya Pak Ustadz. Tafadhol Ustadz untuk dijawab. Iya, memang luka pengasuhan itu bisa kita sembuhkan, bisa juga dibantu pihak yang berkompeten. Ya memang ini pembahasan detailnya, kami kebetulan diminta sharing kelas khusus hari Selasa, Rabu, Kamis besok bersama guru kami Ayah Irwan dan Kak Hilman. Ya mungkin bagi yang mau membahas lebih detail ada di situ. Tapi saya membahas ada satu poin penting tentang seorang anak yang misalnya mendapatkan luka pengasuhan dari sosok seorang ayah katakanlah. Pertama, memang ini sesuatu yang berat, tapi memang relasi hubungan anak ke ortu itu bukan relasi balas jasa ya, bukan begini. Papa baik, aku baik. Papa jahat, kenapa aku baik? Bukan begitu. Ya, memang relasi anak kepada ortu itu adalah relasi karena tauhid. Jadi kenapa kita berbuat baik sama bapak kita yang meskipun jahat? Salah satunya adalah karena kita ingat hadis perintah Allah tentang berbuat baik itu bukan karena balas jasa, tapi karena perintahnya. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Tuhanmu telah mewajibkan agar jangan menyembah kecuali dia semata dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi dasarnya wa qada rabbuka ini kewajiban. Tapi kan saya disakiti Ustaz, betul. Tapi tidak menghilangkan kewajiban. Ya, di mana orang tua kita sudah berdosa karena menyakiti kita, tapi ketika kita membalasnya kita sama berdosa. Karena itu kita tidak ingin berdosa. Berarti apa? Kita harus berusaha untuk memperbaiki ini. Itu yang paling penting. Yang apa yang bisa lakukan, ada namanya forgiveness therapy ya. Mungkin saya tidak bahas panjang karena waktunya, tapi forgiveness therapy ini yaitu kita memilih untuk memaafkan karena kesadaran bahwa luka yang kita alami ini itu kalau kita bawa bukan membuat orang lain senang, kitanya rugi. Jadi
Kadang kita memilih untuk tidak memaafkan tapi membuat kita tersiksa. Padahal memaafkan itu sejatinya bisa jadi berperan dua. Satu, orang lain yang berbuat buruk sama kita malah dia bisa, bapak kita malah bisa berubah. Yang kedua, kita sendiri tidak punya beban emosi yang panjang. Karena ada salah seorang ahli yang namanya Alan Hayes, itu salah satu ahli keayahan. Saya ingat salah satu kuliah beliau mengingatkan bahwa orang yang membawa luka masa lalu, menyimpan dendam kepada orang lain, terutama kepada ayahnya, itu seperti dia mendapatkan celurit atau bacokan di badannya, dan dia membawa bacok itu, golok itu kemana-mana gitu, bukannya dicabut, tapi dia bawa kemana-mana seraya marah-marah. Jadi mungkin ini memang ini sesuatu yang berat. Saya sampaikan ini bukan berarti nggak empati. Saya tahu bahwa ini sesuatu yang mungkin sebagian besar kok saya seolah-olah disalahkan, tidak disalahkan. Tapi saya ingin bahwa tidak nyaman hidup dengan penuh dendam. Yang kedua, mungkin kita harus juga melihat dari sudut pandang lain bahwa bapak kita yang tadi saya sampaikan, bapak kita yang selama ini mungkin menyakiti kita dengan perilakunya, sejatinya bisa jadi buah dari luka pengasuhannya turun-temurun gitu. Tapi dia nggak mengenal ilmu parenting. Sehingga akhirnya luka pengasuhan diwariskan. Kita mendapatkannya lagi. Kita kalau nggak membereskan, kita wariskan juga ke anak. Nanti anak kita tumbuh dengan luka lagi, bereskan lagi turun-temurun gitu. Ini yang kenapa saya bilang harus di cut off demi kita, demi kesehatan kita dan anak kita. Nah, itu ada terapinya. Nah, pembahasannya mungkin panjang ya, tapi ya mungkin ada sharing kelasnya buat yang mau terlibat ya kalau mau detailnya. Tapi ada namanya forgiveness terapi. Intinya memaafkan, memutuskan, dan memang luka ini bisa kita basuh, kita bisa sembuhkan seiring dengan keyakinan bahwa Allah Maha menyembuhkan ya, wa idza umaritu wa huwa yashfin. Jika aku sakit niscaya Allah akan sembuhkan. Jadi kita percaya bahwa tidak ada luka yang tidak bisa disembuhkan, tidak ada sakit yang tidak bisa disembuhkan, bahkan sakit fisik apapun bisa sembuh. Corona pun insya Allah ada obatnya. HIV, AIDS saja ada obatnya, sudah mulai temukan. Apalagi sakit yang kait dengan jiwa, insya Allah ada. Semoga Allah berikan kekuatan buat ukhti yang bertanya. Saya mewakili mungkin para anak-anak yang mungkin merasakan sakit hatinya dalam hal ini. Ya mungkin kalau ditanya bahwa, oh ya tadi pertanyaan apakah boleh memilih seorang untuk menggugat cerai, kalau memang efek dari jiwa ini tersakiti karena pernikahan, sejatinya bercerai nggak ada masalah demi menjaga bagian dari khamsu doruriyahnya, yaitu yang namanya hifzun nafs, ya, jiwa. Tapi kita juga melihat dari sudut pandang ibu, karena bercerai itu apakah sang ibu siap dalam hal ini ya. Kalau dia misalnya ibu kita tersakiti dan dia kalau bercerai makin tersakiti, itu juga nggak pas. Intinya keputusan menggugat cerai itu ada di pihak ibu ya dalam hal ini. Tapi kalau kita merasa tersakiti kemudian kita menggugat cerai, tapi kita lupa bahwa si ibunya juga sebenarnya tersakiti dengan perceraian. Nah ini mana yang lebih utama? Tentu kalau kita bisa lebih pergi menghindar. Tidak perlu serumah dengan bapak itu untuk menjaga diri kita. Seraya mungkin kita bisa menyembuhkan luka ini ya, berusaha untuk suatu saat ya memberikan perhatian kepada mungkin bapak kita yang jahat ini mungkin. Wallahu a'lam. Terima kasih, Masya Allah. Mungkin ada tanggapan dari penanya? Cukup ya, Mbak? Oke, mungkin boleh ya Ustadz ya untuk pertanyaan selanjutnya. Karena Boleh. kita masih ada kurang lebih sampai jam 10.40. Tadi terkait dengan hutang pengasuhan, Ustadz, ada yang melanjut bertanya bahwa jika sang ayah dulunya diasuh dalam pola patriarki, kalau dia tidak boleh mengerjakan tugas-tugas wanita di rumah, kemudian juga tugasnya hanya mencari nafkah, bahkan pengasuhan anak itu sepenuhnya tanggung jawab ibu, menurut beliau, menurut sang ayah. Tidak percaya juga dengan parenting, dibilangnya cuma teori, karena zaman dulu orang tua kita nggak baca atau ikut kajian parenting itu atau bisa membesarkan anak, seperti itu Pak Ustadz. Kira-kira seperti apa Pak Ustadz sarannya? Iya, memang orang
egonya suami yang kekeh dengan prinsip yang buntu, yang membuat dia bertahan, itu biasanya dipengaruhi juga dengan pola asuh yang mungkin satu, dia tidak diajarkan empati, ya, sehingga sebenarnya dalam hal ini suami pun mungkin bisa jadi mendapatkan hutang pengasuhan. Orang yang bersikukuh dengan egonya, nggak mau nerima masukan, biasanya mengalami disebut skin hunger. Skin hunger itu orang yang tidak pernah disentuh dan dipeluk di masa kecilnya, sehingga dia kurang empati dan kepekaan jiwanya. Sehingga kalau kita ngasih masukan sebetulnya apa sih sok tahu kamu, maka kita harus memahami ada beberapa sindrom psikologis yang dialami sebagian besar suami, bahkan bukan hanya suami, istri, yang dia mengalami skin hunger. Skin hunger itu perilakunya nanti kelak jadi orang yang juniper, ya, julid, nyinyir, baper gitu ya, atau lebih ekstrimnya lagi menjadi pribadi yang keras kepala, ya. Salah satunya bahkan lebih bahayanya, yang lebih bahaya bahkan psikopat, ya. Psikopat itu pasti dibesarkan dengan pola asuh yang sadistik, ya, dia menjadi perilaku yang dalam hal ini tidak pernah mendapatkan kasih sayang. Nah, kalau kita memahami kondisi bahwa suami skin hunger dalam hal ini, bisa jadi dia harus mendapatkan apa yang selama ini nggak pernah diperoleh dia itu. Bayarlah hutang orang tuanya. Jangan-jangan dia butuh dipeluk, jangan-jangan dia butuh disentuh, jangan-jangan dia cuma butuh bukan nasihat, dia butuh untuk dirinya itu merasa dia mendapatkan yang selama ini nggak diberikan bapak ibunya, cinta yang tulus. Memang ini bersabar banget sampai dia sadar bahwa yang dilakukan, karena paradigma yang tertutup ini bukan sekedar karena bodoh, karena nggak dapat informasi, tapi karena enggan. Dia menolak karena dia punya hal-hal yang traumatis di masa kecilnya. Nah, kalau misalnya seorang suami yang dalam tanda kutip, saya sering nemukan bapak-bapak yang bersikukuh nggak percaya dengan parenting zaman now itu. Tapi begitu saya sodorkan fakta bahwa zaman dulu dengan zaman sekarang tantangannya beda, di mana zaman dulu orang tua segalak-galaknya kita masih aman karena tidak ada predator, tidak ada pengedar narkoba, tidak ada gadget, tidak ada ini. Mereka mau belajar gitu. Tapi ada sebagian besar setelah saya sadarkan ini, ngasih tahu, apaan, tetap nggak percaya karena dirinya sendiri sebenarnya bagian dari korban salah asuhnya itu. Jadi sebenarnya berarti jangan ngasih masukan dulu, kita berikan dulu bagi seorang istri, jika memahami wah suami saya ini mengalami, yaitu dia inner child-nya tinggi, berarti kita mundur sesaat, mungkin kita memahami bahwa pernikahan ini mau tidak mau memang kita mendapatkan PR, bukan hanya kita mengasuh anak kita, tapi dalam tanda kutip mengasuh suami gitu. Mengasuh suami yang dia bisa jadi nggak dapat figur ibu. Saya curiga suami yang seperti ini biasanya mungkin ibunya juga nggak pernah meluk, nggak pernah, karena sebagian besar suami-suami yang memiliki kepekaan terhadap pasangan, sikap empati, itu biasanya kenyang dengan asupan kasih sayang di masa kecilnya. Nah, kita bayar aja tuh dengan banyak memeluk, banyak mengusap pipinya, mencium tangannya, sampai dia akhirnya merasa itu sebagai hal yang nyaman. Pelan-pelan biasanya kalau laki sudah dapetin hal ini, maka dia lebih mudah diajak. Karena kliknya laki-laki itu gampang. Laki-laki itu kalau udah merasa kebutuhannya dipenuhi, kebutuhan psikis dan seksualnya, Masya Allah tuh, kalau kita ada cerita, ya, ada seorang laki-laki bikin Taj Mahal ya untuk istrinya, ya, dia sebuah bangunan tinggi itu, mau Taj Mahal, mau Taj super mahal, mau Taj murah dibikinin gitu ya. Seorang istri bisa seperti itu ya. Sehingga seorang istri jangan langsung kepada yang namanya nasihat, jangan. Seorang istri harus membangun rasa nyamannya dulu. Kalau istilah saya fatihahkan tadi saya sampaikan, at-ta'lif qabla ta'rif, ikat hatinya sebelum kita kasih tahu. Kita nih habis ngisi pengajian jangan sampai membuat suami itu merasa ilfil. Kadang-kadang ada suami-suami yang banyak istrinya semakin solehah, semakin songong. Itu yang sering dilaporkan ke saya. Ya, biasanya salah sedikit langsung keluar ayat ya. Pak, ingat ya Pak, Allah berfirman dalam Al-Quran, kata suami, Allah gitu. Gue diruqyah mulu sama lu kan gitu ya. Karena banyak istri lupa. Kalau sudah pulang ke suami, bikin supaya suami itu akhirnya, ya Allah, dia merasa suaminya istrinya kok makin setia, makin mantep layanannya.
kalau dikasih dipanggil segera merespon, kita membuat dia akan bertanya gitu. Kamu ngaji sama siapa gitu. Kalau dia bilang, oh aku kan dia akan nanya, kamu tuh semakin Mbak ini apa sih? Aku tuh merasa beruntung banget loh. Kamu tuh setelah berapa bulan ini kok jadi semakin taat, semakin pelayanan bagus gitu. Kita bisa bilang ya efek pengajian Bang gitu. Efek pengajian Pak. Bener iya, di pengajian kan diajarin ya. Bagaimana aku di pengajian tuh kita belajar ilmu parenting, ustadznya ngajarin bagaimana kita jadi istri yang baik sebelum jadi ibu yang baik. Jadi kan dia merasa bermanfaat. Jadi dia nanya ngajinya sama siapa, mau tuh. Ya, tapi kalau dia dalam hal ini udah sejak awal udah antipati, dia akan nanya, lu ngaji sama siapa sih? Songong banget. Ngaji sama Ustadz Benri, oh lu, akunnya apa? Gue blok tuh akun IG-nya kan gitu ya. Jadi sampai kesel gitu sama kita gara-gara sikap istri. Intinya adalah ya proses kita dalam hal ini mundur sesaat untuk tidak langsung gempur dengan emosi, tapi bikin dia nyaman dulu ya. Allah alam sama. Oke, luar biasa sekali Pak Ustadz. Jadi mungkin kuncinya di kita kembali ya sebagai anak dan istri ya Pak Ustadz ya, untuk bisa memutus rantai itu dan membuat nyaman ayah maupun suami kita. Oke. Sepertinya masih ada waktu. Kita berlanjut ya Pak Ustadz, nggak apa-apa ke pertanyaan selanjutnya. Silakan. Ini pertanyaan dari seorang ayah Pak Ustadz. Jadi beliau memiliki seorang anak yang cuek, katanya dia lebih senang di kamar sendiri, kalau diajak bicara pun diam gitu. Kira-kira bagaimana ya sarannya Pak Ustadz? Iya. Fadol. Anaknya umur berapa ya? Oh, sudah SMP Pak Ustadz. Sudah SMP ya? Iya. Anak sudah. Jadi gini, satu hal memang ketika ada hal yang terkait dengan anak-anak yang cenderung menjauh dari orang tuanya ya, dalam hal ini ketika dia udah di usia ABG berarti kita harus menilai bisa jadi ada faktor ikatan batin yang mungkin putus atau mungkin rusak sebelum anak ini matang di usia SMP ya, dan itu yang membuat kehadiran orang tua dianggap tidak signifikan, tidak penting lagi. Sebab banyak orang tua yang merasa dirinya itu menjadi orang tua kalau sudah banyak menasehati, dan itu membuat anak capek, bosen gitu. Kemana-mana itu perannya ustadz mulu gitu. Di masjid ketemu ustadz, di sekolah ketemu ustadz, di rumah ustadz lagi. Padahal yang dibutuhkan adalah sosok ayah. Nah, ayah yang dibutuhkan itu yang dalam buku Fatherman ini, mudah-mudahan kalau ayah sempat baca, sebenarnya di sini diajarin cara menaklukkan hati anak. Salah satunya jangan banyak nanya, karena memang anak nggak butuh pertanyaan. Anak laki-laki di umur ini itu nggak butuh pertanyaan. Salah satu skill yang dikuasai ayah itu adalah bagaimana ayah ya masuk ke dalam dunia anak dengan beberapa strategi. Misalnya apa? Ayah di umur anak SMP itu jadi coach. Ya, coach itu jangan banyak nanya, tapi dalam hal ini lebih banyak ya membimbing ya. Kalaupun ayah mau bertanya, jangan mulai dengan pertanyaan yang biasa gitu, tapi mulai dengan pertanyaan yang anak nyaman. Ya, pertanyaan anak nyaman itu mulainya dengan pertanyaan yang terkait dengan dunianya. Jadi jangan PR, jangan itu dulu, tapi mulai dengan misalnya kita yang tadi sudah saya contohkan, misalnya kita tahu informasi, teman kamu si Alif katanya kemarin habis kecelakaan. Nah kayak gitu tuh, anak merasa dirinya penting mendapatkan pengetahuan ayahnya bahwa ayahnya care terhadap dunia dia. Yang kedua, di umur-umur seperti ini anak itu dia punya rumus yang membuat nyaman, yaitu ketika ayahnya menjadi pribadi yang asyik. Karena salah satu kata kunci pengasuhan di era kekinian, tidak cukup jadi ortu yang baik, tapi jadilah ortu yang asyik. Karena baik doang tanpa asyik ditinggalin. Anak-anak yang mengurung diri di kamar karena dia punya satu kebutuhan namanya asyik. Bapaknya baik sih tapi nggak asyik. Karena kalau sama ayah itu kadang-kadang terlalu serius. Kadang diskusi di meja makan bikin anak bete. Nah menurut kamu inflasi ekonomi berapa persen? Dikata anak, ya Allah tega banget, pertanyaannya berat banget. Nggak ada obrolan lain apa Pak gitu. Dia mikir bapaknya kaku banget, kayak nebuk kering kan gitu ya.
ini jangan-jangan papa nih Kim Jong Un lagi nyamar gitu. Jadi dipikir nih kayak ditinggal Korea Utara gue nih gitu. Jadi kadang-kadang bapak tuh lupa, kadang-kadang harus belajar untuk apa sih buat anak itu asyik, misalnya bermain game bareng, itu cara yang bisa kita lakukan. Ya, bermain bersama, atau mungkin yang paling membuat anak nyaman itu, keasikan itu yaitu dengan berbagi rahasia. Salah satunya bapak jangan sungkan menceritakan dirinya, namanya tekniknya self disclosure. Jadi kalau anak itu dia paling senang kok begini, wah tuh Abi seumuran kamu tuh, tapi kamu jangan bilang sama Umi kamu ya, misalnya gitu. Saya tuh sering banget bilang gitu sama dia, Abi tuh pernah jatuh cinta loh sama perempuan, wah cantik tapi nggak secantik Umi kamu sih. Anak itu seneng ketika orang tuanya berbagi pengalaman masa kecilnya. Karena anak tuh punya rumus, nih, lu jual gue borong. Jadi kita cerita cuman 3 bait, dia nanti cerita bisa 12 sampai 300 bait. Akhirnya kita nggak cerita lagi, itu pancingan namanya. Jadi anak tuh seneng kalau kayak gitu. Jadi banyak orang tua itu yang menutup diri, banyak nanya. Harusnya jangan banyak nanya, banyak cerita aja. Ya, Abi, saya tuh sering banget anak kalau pengen tahu dunia anak saya cuman bilang gini, Abi pernah waktu itu sekolah nih ya, Pak, waktu itu kan lewatin pematang sawah, dikejar-kejar sama orang gila. Orang gilanya itu jagain, saya sebut namanya Wak Nai namanya. Wah itu Abi lari-lari tuh SD itu mana lagi jalan debu, pernah nyemplung di sawah. Tuh anak saya langsung bilang, aku pernah Bi. Nah terpancing dia, cerita apa aja. Bahkan saya aja tahu anak saya yang pertama misalnya udah jatuh cinta, dia punya waktu SMA dia merasa jatuh cinta dengan seorang perempuan, saya cerita hanya karena itu dia cerita. Ya ternyata baru tahu kok dia orang Cirebon bisa gitu. Dia sekarang anak saya lagi kuliah di Mesir nih, minta izin boleh nggak nikah. Jadi kita jadi tahu dari pengalamannya karena kita membuka diri. Jadi sebagian besar anak tuh malas karena sebagian besar orang tua itu memposisikan anak tuh bertanya kayak KPK sama koruptor gitu, interrogatif. Kamu masalahnya apa? Cerita aja Bapak. Papa ini orang yang paling peduli sama kamu. Nggak ada. Anak tuh nggak mau. Kalau mau duduklah dengan dia, mulai dengan pembicaraan ringan. Wah kamu kayak lagi bete ya. Gak apa-apa, bete itu biasa aja. Karena papa juga pernah bete tuh. Cerita aja waktu bapak seumuran kamu tuh papa pernah merasa capek ya hidup itu. Cerita aja tentang diri kita. Yang mudah-mudahan bermanfaat. Wallahualam bishawab. Luar biasa sekali ya, sahabat Villa. Jadi kuncinya jadilah orang tua yang asik, kata Pak Ustadz. Jangan selalu menggurui anak. Baik, karena waktu sudah menunjukkan 10.40, dan kebetulan juga Ustadz ada acara yang lain setelah ini. Luar biasa sekali antusias sahabat Villa semua, karena banyak sekali pertanyaan yang masuk ke kami, baik melalui chat Zoom maupun melalui WhatsApp ya ke admin. Tetapi karena waktu yang tidak memungkinkan, maka kita sampai pada kesimpulan untuk sementara bahwa anak tidak membutuhkan ayah sempurna. Anak membutuhkan ayah yang senantiasa meningkatkan kualitas dirinya. Sosok ayah janganlah dipandang sebelah mata karena perannya amat besar dalam tumbuh kembang anaknya. Membiarkan anak tanpa sosok ayah sama dengan membuat kerusakan atau merencanakan kerusakan generasi masa depan. Jadi sekali lagi semangat berjuang bagi calon orang tua terbaik bagi yang masih single, semangat berjuang yang mempraktekkan teori yang sudah dijelaskan oleh Ustadz Bendri. Untuk orang tua di seluruh Indonesia, janganlah pernah bosan belajar. Bagi ibu-ibu, terapkan 7 langkah yang sudah diajarkan oleh Ustadz Bendri tadi. Barakallahu fikum, wallahu a'lam bishawab. Oke, terima kasih. Selanjutnya, kami dari komunitas Inspirasi Muslimah. Ya, terima kasih Ustadz tadi atas ilmu dan pencerahannya yang telah diberikan. Kemudian kami dari Inspirasi Muslimah ingin memberikan sertifikat kepada Ustadz hari ini yang sangat luar biasa memaparkan materinya. Semoga dapat terima ya Ustadz. Oke. Jadi terima kasih Ustadz atas ilmu dan pencerahannya yang telah diberikan hari ini. Semoga dapat bermanfaat dalam kehidupan kita dan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Terima kasih Ustadz. Sebelum Ustadz leave dari meeting kita, karena ada acara lain, sebagai dokumentasi, kita akan berfoto bersama Ustadz. Boleh ya Pak Ustadz? Untuk mengabadikan momen ini. Silahkan sahabat Villa untuk menghidupkan videonya dan memberikan senyuman terbaik di kamera.
Oke. 1, 2, 3. Tahan sebentar ya sahabat Villa karena page-nya cukup banyak. Oke. Sudah. Baik. Alhamdulillah acara kita untuk pemaparan materi dari Ustadz Bendri sudah selesai. Apakah Ustadz tetap stay atau mungkin? Saya izin pamit karena ada beberapa agenda lagi dan mudah-mudahan Ayah Bunda lain waktu kita bisa ketemu beberapa info tentang beberapa hal yang ingin tanyakan tentang mendidik anak laki-laki dan tentang pengasuhan ada di room chat, dikirimkan oleh salah satu staf kami, mungkin bisa dibaca informasinya jika ingin lanjut sharing kelas tentang bagaimana membayar hutang dan mendidik anak laki-laki. Saya mohon maaf, terima kasih Bu Fani Yandri dan juga Bu Ide pihak ACT, juga buat ayah bunda semua yang hadir. Mudah-mudahan waktu kita bisa hadir, mungkin tidak perlu online lagi. Kita berharap pandemi segera berakhir. Amin. Dan kita bisa mungkin berinteraksi secara lebih nyamannya di kajian offline. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz Bendri. Semoga sukses acaranya siang ini. Baik, kita berlanjut ke acara selanjutnya, yaitu presentasi dari, jangan leave dulu ya sahabat Villa, karena kita masih banyak acara, yaitu ada presentasi ACT, kemudian ada door prize, ya. Jadi kita berlanjut ke acara presentasi dari ACT yang akan disampaikan oleh Bapak Eki. Kepada Pak Eki kami persilahkan. Pak Eki? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khairan Kak Fani telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa mempresentasikan sedikit aja tentang program-program aksi cepat tanggap. Baik, teman-teman sekalian, sahabat Villa, perkenalkan saya dengan Eki dari Aksi Cepat Tanggap, di mana saya hari ini stay dan standby di kantor Aksi Cepat Tanggap di Menara 165 karena saya harus piket jaga kantor. Bahkan dalam kondisi emergensi sekalipun, saya tetap harus standby karena malam hari ini pun juga ada bencana alam, yaitu dengan adanya banjir ya di daerah Jakarta. Terutama di daerah wilayah Jakarta Selatan, ada di wilayah Jakarta Selatan itu di Jalan Damai RT 04 RW 02 Kelurahan Ciganjur Kecamatan Jagakarsa, maupun di daerah Jakarta Timur ada di Raya Ciracas Gang Rukam. Mohon maaf, ini slide-nya bisa dibesarin? Oke, saya nggak kelihatan slide-nya. Oke, siap. Oke, sedikit aja ya saya himbau ya kepada sahabat Villa, emergency response banjir bandang di Curug Sukabumi. Kenapa saya ngambil materi banjir bandang di Curug Sukabumi? Karena kenapa nggak yang semalam aja gitu kan? Karena ini kan emergency ya. Sebenarnya yang namanya banjir musibah itu kan nggak cuma hanya di Sukabumi, nggak cuma hanya di Bandung, di Jakarta sekalipun ada gitu ya. Bisa di next nggak? Aku gimana cara next-nya ini? Iya. Oke, pelan-pelan aja ya. Oke, ini infografis banjir bandang Cicurug Sukabumi. Kita tim ACT mereview pada saat bulan September kurang lebih ada tiga korban yang hilang, 20 luka-luka, terdampak 319 kepala keluarga, kurang lebih 971 jiwa. Rumah rusak 12 hanyut, 85 terendam, 4 jembatan rusak. Wow. Gimana rasanya kalau kita di posisi mereka di daerah Sukabumi ataupun daerah-daerah yang memang lagi aja banjir bandang, sangat-sangat memprihatinkan dan mereka itu saudara kita. Mereka itu saudara kita, umat yang memang harus kita bantu. Apalagi wilayah di Indonesia. Nah, apalagi tadi semalam ada di daerah Ciganjur ataupun di daerah Ciracas. Sekarang tim ACT pun juga lagi review di daerah Jakarta Utara, di daerah Koja. Oke, lanjut ya. Kronologis kejadian bencana banjir bandang pada Senin 21 September 2020 di 6 lokasi Kecamatan Cicurug.
Kronologi kejadian bencana ini diperkirakan pada pukul 5 sore. Terjadi hujan deras hingga menyebabkan terjadinya banjir bandang. Intensitas curah hujan yang tinggi menyebabkan luapan air sungai Citarik Cipencit naik dengan ketinggian air sekitar 6 meter. Wow, sangat luar biasa kalau misalnya kita ada di posisi sana dan gimana kabar mereka hari ini. Yuk, next yuk. Wilayah terdampak banjir bandang. 1. Desa Cisaat, Kampung Cipari. 2. Desa Pasawahan, Kampung Cibuntu. Desa Mekarsari, Kampung Lio, Kampung Cangoek. Keempat, Desa Bangbayang, Perumahan Setiabudi. Dan kelima, Kelurahan Cicurug, belakang asrama polisi di Kelurahan Cicurug. Oke, korban terdampak banjir bandang, korban hilang. Tadi sudah saya sebutkan di awal, ada pertama ada namanya Ajo, 25 tahun, Junet 60 tahun, Kosim 60 tahun, luka-luka 20 orang. Nah, korban-korban banjir bandang ini pun juga kurang lebih 319 kepala keluarga. Wow, dengan angka yang sangat besar sekali, 917 jiwa. Artinya bukan angka yang sangat kecil ya, sahabat Villa. Mohon bantuannya kepada sahabat Villa, saudara-saudara kita dimanapun mereka berada, baik di Jakarta, di Bogor, di Bandung, di Sukabumi yang terkena musibah. Yuk bantu teman-teman ataupun bantu saudara kita yang ada di sana. Kerugian material akibat banjir bandang, Kecamatan Cicurug, yuk kita kilas satu-satu. Ada 4 unit rumah hanyut, kurang lebih 289 unit rumah terendam. 1 unit mobil hanyut, 1 unit motor hanyut. Kalau misalkan di Kecamatan Parungkuda, ada 6 unit rumah terendam, 2 unit jembatan terputus, 1 unit musola terendam, 9 unit kolam ikan terendam, 2 petak sawah terendam banjir. Wow, musola aja kena ya, tempat ibadah kita di mana kita buat sholat. Gimana rasanya tuh teman-teman atau sahabat Villa? Yuk bantu yuk. Terus lanjut lagi kebutuhan darurat. Nah, kebutuhan darurat apa aja yang dibutuhkan oleh mereka? Ada air mineral, ada air bersih, makanan, bahan pangan, makanan dan susu bayi. Banyak banget anak-anak kecil di sana. Obat-obatan itu penting banget buat kesehatan mereka. Alas tidur dan selimut. Ya Allah, banjir gitu kan. Jangankan pakaian yang kita pakai, selimut pun juga susah banget gitu kan. Pakaian baru, pembelat wanita atau popok bayi, generator set, tenda keluarga yang buat penampungan, perlengkapan kebersihan diri, peralatan memasak buat mereka makan, jas hujan maupun alat penerangan atau lampu tenaga surya. Secara kan pasti PLN akan mati total di sana dalam keadaan banjir. Emergency response, penyediaan kebutuhan para saudara terdampak bencana untuk bisa bertahan hidup pasca bencana. Yuk lanjut. Nah, apa yang sudah ACT lakukan? Pertama, Unity Food Truck. Kita menghadirkan 2 unit food truck di sana untuk memberikan makanan siap saji, yaitu 2.000 porsi makanan yang bisa mereka santap, yang bergizi dan higien setiap harinya, memenuhi kebutuhan makanan harian saudara sebangsa dan membutuhkan tinggal di pengungsian. Itu kurang lebih satu porsinya 35.000 sahabat Villa. Nah, korban di sana tuh banyak sekali. Terus yang kedua, dapur umum, penyediaan makanan siap santap yang dimasak langsung oleh para pengungsi-pengungsian. Satu porsinya 30.000 untuk satu kali makan. Nah, yang ketiga, paket pangan, menyediakan bahan pangan untuk kebutuhan keluarga selama 2 minggu, 500.000 per paket. Dan isinya ada apa aja? Ada beras, ada abon, ada sarden, gula, minyak, garam, kecap, teh, biskuit ataupun bahan-bahan sembako lainnya. Yang keempat, ada higien kit, menyediakan perlengkapan kebersihan dan kesehatan untuk para pengungsi. Ya Allah, ini banjir bandang, airnya pasti keruh, kotor segala macam. Ini rentan banget buat anak bayi, orang tua, dan siapapun yang memang terkena bencana itu. Paketnya 300.000 saudara Villa, sahabat Villa, terdiri dari sabun cair, pasta gigi, shampoo, handuk, sikat gigi, diapers, pembalut sesuai kebutuhannya para korban masing-masing. Dan yang kelima, distribusi air bersih, penyediaan air bersih untuk memenuhi kebutuhan air hangat, air harian pada pengungsi. Per aksi 3.500.000, distribusi butuh 8.000 liter air bersih untuk 160 jiwa. Yuk lanjut, pelayanan kesehatan. Layanan kesehatan untuk para pengungsi melalui pemeriksaan kesehatan dan pemberian obat-obatan. Itu kurang lebih per aksi 20 juta, target 300 orang terlayani. Masya Allah. Ini kesehatan ya, kita pasti akan mendatangkan dokter ataupun perawat-perawat yang ada di sana. Yang ketujuh, perlengkapan sekolah, menyediakan paket perlengkapan sekolah untuk anak-anak terdampak bencana. Per paket 400.000. Oke. Nah, terakhir posisi saya ada di ACT Pusat di Menara 165 lantai 10. Kita dapat lantai 9, 10, 11 maupun 22.
di Jalan TP Simatupang nomor Kavling 1 RT 3 RW 3 Cilandak Timur, Kelurahan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Jika teman-teman mau bantu, silakan yuk bisa datang ke kantor pusat atau mau langsung ke cabang Sukabumi juga silakan. Kita ada di Ruko Amaranta Residen Blok R1 Jalan Taman Bahagia nomor 12 Benteng, Penyempatan Worodoyong, Sukabumi, Jawa Barat. Baik, sahabat Villa, terima kasih atas kesempatannya untuk saya memberikan presentasi, biar memang tidak banyak karena memang dikasih waktu pun juga sangat singkat. Mudah-mudahan sahabat Villa bisa terketuk ya, yuk bantu yuk para saudara kita, umat kita yang sedang sedang terdampak korban bencana apapun itu. Apalagi sekarang hari ini pun juga ada korban bencana tadi malam di Jakarta. Yuk bantu yuk kita ini demi kemanusiaan gitu. Kalau misalkan ada saudara kita ataupun rekan-rekan kantor kita yang di lokasi terdampak korban, entah apa yang mereka rasakan, kita cuma hanya bantu doa. Dan kalaupun memang dari sahabat Villa ada sedikit rezeki, yuk bantu yuk, bisa disalurkan melalui aksi cepat tanggap di BNI Syariah di 99000647 atau di Bank Mandiri di 1270010310942 atas nama aksi cepat tanggap, atau bisa melalui dari teman-teman komunitas inspirasi muslimah. Yuk bisa dibantu dengan Kak Saras ataupun Kak Fani ataupun rekan-rekan irama lainnya. Yuk bisa dibantu juga oleh teman-teman komunitas yang lainnya. Baik, kalau gitu Kak Fani, terima kasih atas kesempatannya. Baik. Cukup sekian dari saya, aksi cepat tanggap. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eki atas presentasinya. Tim ACT merespon kondisi yang ada dengan bantuan terbaik. Mohon doa untuk kelancaran ikhtiar ini, serta keselamatan tim yang bertugas, serta juga saudara-saudara kita di wilayah terdampak banjir. Dan juga tadi yang semalam ada musibah baru di Jakarta. Amin, Betul. Allahumma amin. Bagi sahabat Villa ya yang ingin melihat ACT lebih lanjut, juga dapat masuk ke ACT Instagram ya maupun Facebook, dan nanti juga di WA Group kita akan info juga, share info tentang ACT. Baik, terima kasih Pak Eki. Kita berlanjut ke acara selanjutnya. Sahabat Villa, di sini kami ingin memperkenalkan komunitas sedikit ya. Slide. Jadi sahabat Villa yang ingin mendapatkan info kajian selanjutnya, karena memang kita rutin melakukan kajian dan kuliah WhatsApp, silakan follow di Instagram kami @komunitas_inspirasi_muslimah. Dan bagi yang punya akun Facebook, dapat follow akun Facebook kami, Inspirasi Muslimah, serta kami membuka kesempatan bagi sahabat Villa yang ingin bergabung dengan komunitas Inspirasi Muslimah, silahkan menghubungi via media sosial kami. Nah, selanjutnya adalah sesi yang kita tunggu-tunggu pada akhir acara, yaitu sesi door prize, yang akan kami berikan kepada peserta yang dapat menjawab pertanyaan kami dengan cepat dan benar. Ya, kriteria pertanyaannya, kriteria door prize kita hari ini adalah pertanyaan akan diberikan langsung oleh saya sebagai moderator, dan peserta dapat memberikan jawabannya di chat Zoom. Jawaban yang paling benar dan cepat akan mendapatkan hadiah dari sponsor. Ya, langsung kita umumkan juga nanti. Silakan siap-siap sahabat Villa untuk menjawab di chat Zoom ya. Pertanyaannya adalah, sebutkan 3 faktor yang membuat ayah tidak terlibat dalam pengasuhan. Silakan. Sebutkan 3 faktor yang membuat ayah tidak terlibat dalam pengasuhan. Oke, sambil menunggu sebentar ya. Baik,
kita sudah mendapatkan pemenang hari ini, yaitu Mbak Nadira Andini. Wah, seperti saya kenal ya, tapi bukan karena saya kenal ya, tapi memang jawabannya benar dan cepat ya. Yaitu pola asuh sebelumnya yang salah, kurang ilmu, parenting, dan terbatasnya waktu ayah karena kesibukan bekerja. Oke, berarti selamat kepada Mbak Andira Andini. Nanti silakan menghubungi admin ya yang ada di WhatsApp group. Nanti kita akan info juga, maupun bisa japri langsung ke saya. Baik, bagi peserta yang belum, sahabat Villa yang belum mendapatkan door prize, jangan kecewa dulu ya. Karena semua peserta kajian hari ini akan mendapatkan voucher dari Mukena Tasbiyah berupa potongan harga sebesar Rp30.000. Berlaku sampai 11 November 2020 dengan syarat dan ketentuan berlaku. Salah satunya adalah pembelian dilakukan online di Shopee. Alhamdulillah, yuk dipakai vouchernya. Kapan lagi kita bisa beli mukena cantik dengan diskon yang lumayan besar? Oke, baiklah sahabat Villa, alhamdulillahirabbil alamin. Sampai juga kita di penghujung acara. Semoga ilmu yang kita dapatkan serta hadirnya kita di majelis ilmu hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk mengakhiri kegiatan hari ini, marilah kita ucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.